Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Fiska Liliani dengan NIM 12 11 25 11 58 dari program studi Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Sangga-Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis kasus fraud, konflik kepentingan dan budaya organisasi pada PT Medika Nusantara dengan dosen pembimbing Dr. Farida Yuliati, SE, SHMM. Latar belakang, fraud, konflik kepentingan, dan organisasi latar belakang PT Medika Nusantara merupakan perusahaan penyedia alat kesehatan yang selama beberapa tahun menjadi pemasok utama bagi sejumlah rumah sakit pemerintah. Audit internal menemukan bahwa terdapat pemberian komisi kepada beberapa pejabat rumah sakit, proses tender telah diatur sebelumnya, harga alat kesehatan dinaikkan 40%, terdapat markup biaya pelatihan, dan laporan audit internal sengaja tidak dipublikasikan karena dianggap dapat merusak citra perusahaan. Direktur utama berpendapat bahwa praktek tersebut merupakan kebiasaan bisnis yang berlangsung lama. Kasusnya akhirnya terungkap melalui whistleblower. Pada kasus PT Medika Nusantara menunjukkan terjadinya fraud yang bersifat sistemik atau systemic fraud, bukan sekedar pelanggaran yang dilakukan individu. Modus seperti suap, pengaturan tender, markup harga, dan manipulasi laporan audit dan pembiaran oleh manajemen menunjukkan lemahnya tata kelola perusahaan, budaya organisasi yang permisif terhadap fraud, serta rendahnya komitmen terhadap etika bisnis. Analisanya menggunakan teori fraud triangle, yaitu menjelaskan bahwa fraud terjadi 3 faktor utama, yaitu pressure atau tekanan, opportunity, dan rationalization. Ya, ketiga unsur fraud muncul secara lengkap sehingga menciptakan lingkungan yang sangat kondusif bagi terjadinya korupsi. Kemudian ada analisis corporate governance, di mana prinsipnya terdiri atas transparansi, accountability, responsibility, independent, dan fairness atau tarif. Perusahaan gagal menerapkan seluruh prinsip good corporate governance. Analisis menggunakan fraud diamond, yaitu menambahkan satu unsur capability. Manajemen memiliki kewenangan mengatur tender, mengendalikan audit, mengubah harga, dan menutup informasi. Fraud tidak hanya terjadi karena ada kesempatan, tetapi karena terdapat individu yang memiliki kemampuan, jabatan, serta pengaruh untuk menjalankan dan menyembunyikan fraud itu sendiri. Kemudian ada analisis bisnis etik, ya, secara deontologi tindakan tersebut karena melanggar aturan. Secara utilitarian, yaitu tindakan tersebut merugikan masyarakat karena rumah sakit membeli alat kesehatan lebih mahal sehingga biaya pelayanan pun ikut meningkat. Secara virtu etnik, yaitu perusahaan gagal membangun karakter organisasi yang jujur. Kemudian ada analisis whistleblowing system, yaitu menjadi mekanisme deteksi dini sebelum fraud berkembang menjadi sistemik. Kemudian ada analisis ISO 37001 anti-bribery management system, merupakan standar internasional pencegahan suap. Beberapa klausul yang gagal diterapkan, leadership commitment, anti-bribery policy, risk assessment, due diligence, financial control, investigation, dan continual improvement. Kemudian ada analisis ESG atau environmental, sosial, dan governance. Kasus terutama berkaitan dengan spek governance. Analisis compliance management bertujuan memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan regulasinya. Pada kasus ini terjadi pelanggaran terhadap kebijakan anti korupsi, aturan pengadaan barang pemerintah, kode etik perusahaan, standar audit internal, dan prinsip GCG yang dilanggar. Kemudian ada analisis akar penyebab menggunakan Fishbone meliputi people, process, policy, leadership, culture, dan control. Untuk leadership, direksi mentoleransi suap, kemudian tidak ada keteladanan etika, serta fokus pada keuntungan saja. Sedangkan untuk culture atau budaya, yaitu fraud dianggap normal, konflik kepentingan menjadi budaya, kemudian integritasnya rendah. Untuk proses, tender tidak transparan, harga tidak diverifikasi, dan pelatihan mudah dimanipulasi. Internal control meliputi audit tidak independen, tidak ada monitoring, tidak ada evaluasi akan resiko dari fraud sendiri.
Human resource, yaitu tidak ada pelatihan etika, tidak ada reward integritas, dan tidak ada punishment bagi yang konsisten melakukan pelanggaran. Kemudian untuk dampak perusahaan dan stakeholder bagi perusahaan, kerugian finansial, resiko pidana, kehilangan kontrak pemerintah, reputasi menurun, serta kehilangan investor akan terjadi. Bagi rumah sakit, harga alat menjadi mahal, anggaran pelayanan berkurang sehingga menyebabkan potensi kerugian negara. Bagi pasien, pelayanan jadi lebih mahal, pengadaan alat tidak optimal. Sedangkan bagi pemerintah, kebocoran APBN dan APBD menurunnya kepercayaan publik. Kemudian bagi karyawan, moral kerja turun, budaya organisasi negatif, serta risiko terkena proses hukum. Strategi pencegahan fraud itu sendiri yaitu yang pertama dari people, dari orangnya, dari karyawan atau dari pihak manusianya sendiri, yaitu harus ada pelatihan anti fraud dan pelatihan etika bisnis, sertifikasi integritas dan penandatanganan kode of conduct ya. Jadi untuk selanjutnya itu untuk proses yaitu tender elektronik melibatkan segregation of duties, rotasi jabatan, vendor due diligence, dan conflict of interest declaration. Untuk teknologi yang akan digunakan yaitu audit berbasis data analisis, continuous monitoring, sistem pelaporan online, dan EA, fraud detection. Untuk governance, yaitu Komite Audit Independen, Chief Compliance Officer, dan ISO 37001, Enterprise Risk Management, dan Whistleblowing System. Desain sistem pengendalian internal yaitu meliputi kontrol environment, yaitu budaya, integritas, kode of conduct, komitmen direksi. Kemudian ada risk assessment, meliputi pemetaan resiko fraud dan pengadaan tender dan pembayarannya. Kontrol activities meliputi persetujuan berjenjang, pemisahan fungsi, ya, producement dan due diligence vendor. Kemudian ada informasi dan communication yang melibatkan sistem pelaporan elektronik, whistleblowing yang aman, serta transparansi audit. Untuk monitoring, yaitu diadakan audit internal independen, audit eksternal berkala, dan monitoring berbasis data, analisis, dan evaluasi yang berkelanjutan. Program budaya etika perusahaan. Leadership atau CEO menjadi role model integrity pledge dan education-nya pelatihan etika anti bribery konflik berkepentingan, kemudian diadakan reward bagi pegawai ya penghargaan yang berintegritas, bonus berbasis kepatuhan. Kemudian ada punishment bagi yang melakukan yaitu zero tolerance, pemutusan hubungan kerja, pelaporan pidana bila diperlukan. Kemudian untuk communication kampanye anti korupsi, poster, e-learning, newsletter etika. Untuk spec of culture-nya, whistleblowing anonim, perlindungan pelapor, investigasi independen. Untuk roadmap implementasi tata kelola anti korupsi di tahap pertama merupakan tahapan komitmen, bisa dilakukan dalam periode kurang lebih 3 bulan, di mana programnya ada deklarasi zero tolerance terhadap anti korupsi, pembentukan komite etik dan compliance officer, penyusunan kebijakan anti suap dan kode etik. Di tahap kedua, penguatan sistem 3-6 bulan, implementasi e-procurement, pemetaan resiko fraud, penerapan deklarasi konflik kepentingan, penguatan audit internal, dan pembentukan whistleblowing system. Untuk tahap ketiga, implementasi ISO 37001 di tahap 6-12 bulan ya, pelatihan seluruh karyawan, due diligence pihak ketiga, pengendalian finansial dan non-finansial, audit internal, serta sertifikasi dari ISO itu sendiri. Tahap keempat ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam periode 12-18 bulan, yaitu audit kepatuhan berkala, evaluasi efektivitas pengendalian, survei budaya integritas dan pelaporan ESG, tindakan korektif dan perbaikan berkelanjutan. Untuk tahap yang terakhir, yaitu tahap kelima, meliputi continuous improvement yang dilakukan lebih dari 18 bulan. Integrasi dengan enterprise ERM menggunakan data analisis untuk menghindari adanya fraud.
Untuk kesimpulan dari kasus tersebut, yaitu kasus fraud yang terjadi pada PT Medika Nusantara menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam pengadaan alat kesehatan bukan sekedar pelanggaran individu, melainkan melakukan kegagalan sistem organisasi dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, mengendalikan internal, serta budaya etika yang kuat. Praktik pemberian komisi kepada pejabat rumah sakit, pengaturan tender markup harga, dan pengabaian hasil audit internal mencerminkan lemahnya komitmen manajemen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integrasi. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian finansial, meningkatkan risiko hukum, dan menurunnya reputasi perusahaan, serta berpotensi mengurangi kualitas pelayanan kesehatan karena menggunakan anggaran yang tidak efisien. Secara keseluruhan, kasus PT Medika Nusantara memberikan pelajaran bahwa pencegahan fraud memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Sinergi antara tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, kepatuhan, sistem anti suap, budaya etika, dan pengawasan yang efektif merupakan fondasi utama dalam menciptakan organisasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Bagi sektor kesehatan, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya melindungi organisasi dari kekurangan finansial dan hukum, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.